Salam, selamat pagi, selamat berbakti di dalam Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua pada pagi ini. Jadi saudara-saudara seiman, jadi kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan mengizinkan kita untuk hidup pada hari ini. Bukan karena kebaikan kita, bukan karena siapa kita, tetapi karena anugerah Tuhan semata-mata kita diizinkan untuk menikmati hidup pada hari ini. Maka itu saudara-saudara, mari kita bersama-sama pada hari ini terus menyerahkan hidup kita, hati kita, menyerahkan seluruh keberadaan kita kepada Tuhan. Sebab Tuhanlah satu-satunya pengharapan kita, tidak ada yang lain. Jadi oleh itu saudara-saudara, dalam kebaktian online kita pada pagi ini, kita mau merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita pada pagi ini lewat firman Tuhan yang akan sama-sama kita pelajari pada pagi ini. Jadi sebelum kita terus kepada firman Tuhan ini, saya menjemput kita semua berdoa dan saya pimpin kita dalam doa. Haleluya. Bapa kami yang ada di surga, Bapa yang kami kasihi, dalam nama Tuhan Yesus, kami datang di hadirat Tuhan pada saat ini Bapa, mengucap syukur atas nafas hidup yang Tuhan berikan buat kami, sehingga kami adanya pada hari ini, semuanya oleh karena kasih dan anugerah Tuhan. Kami datang mempersembahkan segenap tubuh jiwa roh kami ke dalam tangan-Mu. Tuhanlah yang mengendalikan hidup kami, Tuhanlah yang bertakhta di dalam hati kami, Tuhanlah yang kami muliakan, yang kami tinggikan dalam seluruh kehidupan kami. Kiranya melalui pimpinan Roh Kudus Tuhan yang hadir bersama kami lewat pemberitaan firman Tuhan pada pagi ini, supaya nama Tuhan ditinggikan, dimuliakan. Bapa, kami berdoa menyerahkan semua kami yang bersama-sama ikut di dalam kebaktian online pada pagi ini. Tuhan, kiranya Engkau memberkati kami bersama, seluruh jemaat Tuhan yang bersama. Tuhan, Engkau memberkati maupun hamba-Mu yang akan berkongsi firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus, Engkau rapi hamba-Mu secara khusus pada pagi ini, supaya menjadi saluran berkat bagi kami semua. Bapa, hamba-Mu tidak punya apa-apa Tuhan, dengan tangan yang kosong berdiri di hadapan jemaat-Mu. Kiranya Roh Kudus Tuhanlah yang berbicara, yang mengurapi hamba-Mu secara khusus, supaya menjadi alat di tangan Tuhan untuk memberkati kami bersama pada pagi ini. Kami ikat, kami tolak segala gangguan-gangguan daripada yang jahat, yang coba mau mengganggu kami dalam ibadah ini. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semua doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Haleluya. Saudara-saudara, topik kita pada pagi ini ialah jangan berbuat dosa lagi. Jangan berbuat dosa lagi. Jadi itu yang menjadi topik kita pada pagi ini, supaya mari kita bersama-sama merenungkan dan mendalami firman Tuhan pada pagi ini. Saudara-saudara, apa maknanya jangan berbuat dosa lagi? Ya, memang benar. Tujuan utama kita percaya Tuhan Yesus ialah supaya kita diselamatkan. Yang kedua, supaya kita meninggalkan dosa dan tidak berbuat dosa lagi. Dan supaya kita tinggalkan dosa itu. Maka itu sebabnya orang yang harus dibaptis harus bertobat. Artinya meninggalkan dosanya. Jadi tidak buat dosa lagi. Jadi itu menjadi topik kita pada pagi ini, ialah jangan berbuat dosa lagi. Saudara-saudara, mari kita baca terlebih dahulu dalam Yohanes pasal 8 ayat 2 hingga 11 yang berbunyi demikian. Saya baca ayat ini, bagian ini untuk kita semua. Yohanes pasal 8 ayat 2 hingga 11 yang berbunyi demikian. Pagi-pagi benar, ia berada di bait Allah dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka, dan maka datang ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan kedapatan berzina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah, lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian
apa pendapatmu tentang hal itu? Maka mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh suatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah, dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia pertama melempar batu kepada perempuan itu." Lalu ia membungkuk pula menulis di tanah. Tetapi ketika mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada, Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi." Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Saudara-saudara, dalam bahagian firman Tuhan yang kita baca tadi adalah berkenaan dengan orang-orang Farisi, orang-orang Saduki, ahli-ahli Taurat, di mana pada suatu saat Tuhan Yesus mengajar di Bait Allah, dan orang-orang ahli-ahli Taurat tadi, orang Farisi tadi datang membawa seorang perempuan kedapatan berzina, lalu menempatkan perempuan itu di tengah, lalu bertanya kepada Tuhan Yesus, "Guru, apa pendapatmu? Dalam hukum Musa mengatakan jika ada orang yang kedapatan berzina, orang itu harus dilempari dengan batu." Apa kata mereka? Lalu, "Apa pendapatmu, Guru?" kata mereka kepada Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus membungkuk lalu menulis di tanah, di mana dia menjawab mereka. Mereka terus bertanya kepada dia. Lalu Yesus berkata kepada mereka lagi. Lalu Yesus berkata, "Siapa di antara kamu tidak berbuat dosa, haruslah ia pertama melempari perempuan itu." Tetapi ketika mereka mendengar perkataan Yesus itu, mereka sadar mereka juga orang yang berdosa, mereka juga tidak lari daripada kesilapan. Maka tidak ada satu orang pun berani melempari perempuan itu dengan batu, malahan mereka lari meninggalkan perempuan itu. Jadi ketika Yesus mengangkatkan mukanya dan melihat bahwa perempuan itu masih di tempatnya, dan Yesus bertanya kepada perempuan itu, "Di manakah mereka?" Lalu, "Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" kata Yesus. "Tidak ada, Tuhan," kata perempuan itu. Dan Yesus berkata kepada perempuan itu, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah, jangan buat dosa lagi." Saudara-saudara, itu sedikit kisah yang kita baca tadi mengenai bahagian yang sudah kita baca. Ya, saudara-saudara, mari kita terus kepada poin-poin yang seterusnya. Yang pertama yang kita perlu renungkan pada pagi ini, yang pertama, jangan mencari kesalahan orang lain. Jangan mencari kesalahan orang lain. Jadi kita baca tadi di ayat 3. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan kedapatan berzina. Jadi di situ kita lihat bahwa perempuan yang berzina ini kedapatan berbuat zina. Jadi kalau kita lihat ya, semua orang-orang yang berbuat dosa berzina, tidak mungkin orang itu dengan begitu saja kita melihat dia berzina. Sudah tentu kebanyakannya ialah kita dengar dari orang lain. Kita dengar dari satu ini dan dengar satu yang itu dengan orang yang lain pula menyatakan bahwa perempuan itu berzina, begitulah. Jadi tidak ada kepastian bahwa orang yang kita tuduh itu betul-betul berzina. Tetapi dalam teks ini, bahagian ini sudah pasti perempuan ini betul-betul berbuat zina. Tetapi bagaimana mereka tahu dia berbuat zina? Sudah tentu mereka mencari atau mengintip perempuan ini terlebih dahulu, mencari kesalahan perempuan ini dulu, baru dia didapati bersalah atau didapati berzina. Jadi dengan adanya perempuan ini berbuat zina, itulah satu-satunya cara untuk mereka guna pakai untuk menguji, mencobai Tuhan Yesus. Jadi ayat 6 mengatakan, mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Jadi tujuan utama daripada mereka
menempatkan perempuan itu di tengah untuk mencobai Tuhan Yesus dengan mengatakan menurut hukum Musa perempuan yang berbuat zina harus dilempari dengan batu. Jadi memang benar kalau dalam hukum Taurat memang benar bahwa kutipan yang mereka ambil itu adalah benar, tetapi tujuan maksud utama mereka bukanlah karena perempuan itu berzina, tetapi mereka mau mencari di mana kesilapan Tuhan Yesus untuk menjawab mereka. Itu sebenarnya. Jadi mereka mau mencari sesuatu kesalahan Yesus. Apabila Tuhan Yesus menyatakan sesuatu bertentangan dengan hukum mereka, maka itulah cara mereka mau mempersalahkan Tuhan Yesus. Jadi dalam hal ini kita lihat orang-orang Farisi ini tadi mereka ini yang pertama mereka mencari kesalahan orang-orang lain, dan yang kedua mereka mau mencari kesalahan Tuhan Yesus. Saudara-saudara, ini merupakan dosa. Sebenarnya ini adalah dosa juga yang mereka tidak sadar. Sebab ahli-ahli Taurat ini, orang-orang Farisi ini bukanlah calang-calang orang. Mereka ini adalah pengajar-pengajar Yahudi. Mereka ini adalah arif di dalam hukum Taurat. Mereka adalah ahli-ahli Taurat, bukannya orang sembarangan. Mereka ini adalah orang-orang pengajar Yahudi, selalu berdiri di bait Allah untuk mengajar orang-orang Yahudi. Tetapi dari segi sudut yang lain, kita lihat mereka ini mau menegakkan keadilan, menegakkan hukum-hukum Musa, tetapi di sebaliknya mereka juga orang-orang banyak kesalahan mereka juga banyak dosa mereka. Sebab di sisi yang lain mereka ini suka memeras, menindas orang-orang miskin, janda-janda, dan mereka tidak ada belas kasihan, mereka tidak ada kasih. Nah, jadi oleh itu saudara-saudara di pihak lain mereka pun melakukan kesalahan, tetapi dalam kes ini mereka mau memperalatkan perempuan berzina ini untuk menguji Yesus. Jadi saudara-saudara, inilah satu kesalahan yang sangat-sangat fatal. Jadi saudara-saudara kita lihat ya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi mencari alasan untuk menyalahkan Yesus sebab mereka iri hati terhadap Yesus karena Yesus adalah saingan utama mereka di dalam hal mengajar. Jadi pengikut Yesus bertambah-tambah banyak, pengikut Yesus ramai orang yang mendengar Yesus berbanding dengan orang-orang Farisi dan orang-orang Saduki. Jadi pengikut mereka semakin berkurang. Itu sebabnya mereka iri hati terhadap Tuhan Yesus. Maka itu mereka mau mencari jalan untuk menyalahkan Tuhan Yesus. Saudara-saudara, inilah satu kesalahan. Inilah kesalahan dan dosa orang-orang ahli Taurat ini tadi ya saudara-saudara. Nah, kita lihat di situ bahwa orang-orang Farisi tadi melakukan satu kesalahan bahwa mereka hanya mencari kesalahan orang lain. Tetapi kesalahan mereka sendiri mereka tidak sadar. Mereka tidak menyadari akan kesalahan mereka sendiri. Mari kita baca juga dalam Daniel pasal 6 ayat 5. Pasal 6 ayat 5. Maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat suatu dakwaan terhadap Daniel ini kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Jadi case yang sama atau masalah yang sama adalah waktu zaman Daniel. Daniel adalah seorang yang tulus ikhlas, yang diurapi dipakai Tuhan lebih luar biasa berbanding dengan pemimpin-pemimpin kerajaan Persia ataupun di bawah Raja Darius pada waktu itu. Jadi mereka iri hati terhadap Daniel sebab Daniel melebihi mereka semua di dalam pengurusan kerajaan. Daniel sungguh bijaksana. Jadi mereka cari akal bagaimana mereka mau menyalahkan Daniel. Tetapi tidak ada kedapatan sedikit pun kesalahan Daniel kecuali ibadahnya kepada Allahnya. Jadi maka itu mereka datang kepada Raja Darius supaya mengeluarkan satu perintah supaya seluruh rakyat di bawah kerjaannya tidak boleh menyembah mana-mana Allah lain pun kecuali kepada Raja Darius hanya dalam tempoh 30 hari. Jadi inilah satu-satunya cara bagaimana mereka mau menyalahkan Daniel. Jadi dalam hal ini Daniel tetap setia tekun kepada Allahnya dan berdoa 3 kali 1 hari. Jadi akhirnya Daniel didapati bersalah dan diadukan kepada raja bahwa Daniel telah mengingkari perjanjian perintah raja. Sehingga akhirnya Daniel
ditangkap lalu dibuang di dalam gua singa. Disitulah kita lihat bahwa Tuhan mengutus malaikatnya untuk menutup mulut-mulut singa-singa tadi, dan mereka tidak dapat membuka mulut untuk menerkam Daniel. Jadi saudara-saudara, akhirnya apa yang terjadi? Tuhan mentebalikkan keadaan, dan akhirnya orang-orang yang menuduh Daniel tadi juga akhirnya mereka yang dibuang dalam gua singa, dan mereka semua istri anak-anak mereka buang dalam lubang singa, dan semuanya mereka habis dimakan oleh singa. Saudara-saudara, yang membuat mereka ini adalah di mana mereka mencari dakwaan terhadap Daniel. Walaupun Daniel tidak berbuat salah, tetapi mereka mencari-cari. Dan demikian juga Yesus yang kita baca tadi, Yesus tidak berbuat satu salah pun. Jadi mereka mau mencari-cari kesalahan Yesus, mencari-cari bagaimana mereka boleh menyalahkan Tuhan Yesus. Jadi saudara-saudara, inilah yang kita lihat bagi orang-orang ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Saudara-saudara, mereka ini selalu mencari kesalahan orang lain. Jadi saudara-saudara, pejabat-pejabat tinggi dan para wakil raja mencari alasan untuk mendakwa Daniel, sebab mereka iri hati karena Daniel adalah saingan utama mereka, sebab Daniel lebih berhasil daripada mereka. Itu sebabnya mereka iri hati terhadap Daniel. Akhirnya Daniel rencana mereka berhasil dan Daniel dibuang, tetapi Tuhan selamatkan dia dan Tuhan tebalikkan keadaan. Mereka lah pula yang dibuang dalam lubang singa. Saudara-saudara, inilah kita lihat bahwa jangan mencari kesalahan orang lain. Ya. Jadi saudara-saudara, banyak kali kadang-kadang kita mau mencari-cari kesalahan orang lain dengan cara untuk memfitnahkan orang lain, supaya orang-orang yang kita fitnah itu nampak jahat di mata orang lain. Kadang-kadang kita berbuat demikian, kita mencari-cari bagaimana kesilapannya, kita mencari-cari di mana kekurangan orang itu, di mana kesilapannya, kekurangannya, kesalahannya. Lalu dia difitnahkan oleh kita, lalu dia kritik begitu hebatnya. Dengan tujuannya adalah sebab ada iri hati. Sehingga orang lain melihat orang yang kita kritik tadi, orang yang kita fitnah tadi, oh begitu rupanya orang itu. Jadi orang itu semakin jahat di mata orang lain. Jadi saudara-saudara, ini adalah perbuatan yang jahat sekali itu, saudara. Jadi oleh itu mari pada hari ini jangan kita mencari kesalahan orang lain. Dan poin yang kedua, jangan menghakimi orang lain karena semua orang ada kesalahannya sendiri. Jangan menghakimi orang lain karena semua orang ada kesalahannya sendiri. Mari kita baca ayat 4 dan 5 yang kita baca tadi. Maka mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Menurut hukum Musa, memerintah kita supaya melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apa pendapatmu?" Apa pendapatmu, kata mereka. Jadi seperti yang saya katakan tadi, tujuan daripada mereka menempatkan perempuan itu di tengah yang berzina itu tadi adalah untuk mencari kesalahan Yesus. Dengan perkataan, apa pendapatmu tentang hal itu? Seakan-akan mereka itu mau menuntut keadilan, bahwa orang berzina itu menurut hukum Musa harus dilempari dengan batu. Jadi mereka mau perempuan itu, Tuhan Yesus menjawab soalan itu dengan tepat. Jadi kalau andai kata kalau Tuhan Yesus menjawabnya tidak sesuai dengan hukum Musa, maka itu mereka tetap akan menyalahkan dia. Nah, ini kesalahannya. Dia melanggar hukum Allah, hukum Taurat. Jadi itulah kira-kiranya kesalahan yang mereka mau cari-cari. Tetapi kita lihat apa yang terjadi, ya. Mereka ini mencari kesalahan. Mereka ini menghakimi. Yang pertama, mereka mau menghakimi perempuan yang berzinah tadi.
Mereka mau menghakimi perempuan yang kedapatan berzinah tadi. Dan yang kedua, mereka mau menguji Yesus atau mencoba Tuhan Yesus. Ketika kalau Yesus kedapatan melanggar atau tidak sesuai dengan hukum Taurat, maka Yesus pula akan dipersalahkan. Demikianlah kira-kiranya niat hati orang-orang ahli Taurat tadi. Jadi di situ kita lihat jangan kita menghakimi, ya, jangan kita menghakimi seperti ahli Taurat tadi, ya. Sebab seperti mana yang kita lihat juga ahli Taurat dan orang Farisi mencari alasan untuk menyalahkan Yesus karena Yesus adalah saingan utama mereka. Jadi mereka iri hati, maka itu mereka pura-pura untuk mau menguji Yesus dengan maksud supaya Yesus dipersalahkan. Tetapi sebaliknya mereka mau menghakimi perempuan itu di depan Tuhan Yesus. Saudara-saudara, kalau kita lihat dalam Matius pasal 7 ayat 1, Tuhan Yesus berkata, "Janganlah kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi." Saudara-saudara, di mana Tuhan Yesus mengatakan dalam ayat Matius pasal 7 ayat 1, "Janganlah kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi." Jadi oleh itu saudara-saudara, seringkali kita mau menghakimi orang lain. Seringkali kita menyatakan sesuatu yang tidak baik terhadap orang lain. Itu berarti kita sedang menghakimi orang itu sendiri. Sedangkan Tuhan Yesus mengajar kita supaya kita jangan menghakimi orang lain, menyatakan orang ini begini begitu. Itu kita sudah membuat penghakiman. Jadi saudara-saudara, kata Yesus dalam ayat ini mengatakan, janganlah kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Artinya saudara-saudara, kalau kita menghakimi orang lain, ada lagi hakim yang adil, yaitu Tuhan Yesus sendiri yang akan menghakimi kita juga. Maka itu saudara-saudara, kalaupun kita dapati orang-orang yang bersalah, kalaupun kita dapati orang-orang berzina, yang seharusnya bukan menghakimi tetapi menegur, menasihati, membimbing orang itu supaya tidak kembali berbuat dosa. Itu seharusnya yang kita buat, bukan menghakimi. Jadi saudara-saudara, apabila kita menghakimi, berarti kita merasakan kita lebih baik daripada orang itu. Tetapi kita tidak sadar bahwa ada penghakiman yang lebih besar lagi, yang lebih utama lagi, yaitu penghakiman agung. Tuhan Yesus adalah penghakiman. Dia juga akan menghakimi semua orang. Jadi oleh itu saudara-saudara, mari kita baca dalam Roma juga. Roma pasal 2 ayat 1 yang berbunyi demikian. Karena itu hai manusia, siapapun juga engkau yang menghakimi orang lain, engkau sendiri tidak bebas dari salah. Sebab dalam penghakiman orang lain, engkau menghakimi dirimu sendiri. Karena engkau menghakimi orang lain melakukan hal-hal yang sama. Jadi menurut Roma di sini, siapapun juga menghakimi orang lain, sebenarnya dia menghakimi dirinya sendiri, sebab dia pun melakukan hal yang sama. Artinya, walaupun kita tidak melakukan dosa yang sama, tetapi dosa lain pun tetap adalah dosa yang sama. Dosa adalah dosa, kesalahan adalah kesalahan. Mungkin kita tidak berzina semuanya, tetapi mungkin kita melakukan dosa yang lain, kesalahan yang lain. Jadi penghakiman pun sama, sebab kita pun orang-orang yang bersalah juga. Jadi itu sebabnya kita tidak boleh menghakimi. Jika kita menghakimi, berarti kita menghakimi diri kita sendiri menurut firman Tuhan. Nah, kembali kita kepada Daniel pasal 6 ayat 4. Kemudian para pejabat tinggi dan para wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintah, tetapi mereka tidak mendapat alasan pada apapun atau sesuatu kesalahan, sebab ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Jadi pejabat-pejabat tinggi, para wakil-wakil raja yang bersama-sama dengan Daniel dalam pejabat tinggi raja, jadi
Mereka ini mencari dakwaan terhadap Daniel, tetapi mereka tidak dapat sesuatu yang salah pada Daniel, sebab dia adalah orang yang tidak didapati bersalah dan suatu kelalaian atau suatu kesalahan pun pada Daniel. Jadi kecuali pada ibadahnya kepada Allahnya. Jadi saudara-saudara, sekalipun Daniel tidak ada dapati bersalah, sekalipun Daniel jujur dan melakukan dengan begitu bertanggung jawab di atas segala tugasnya, tetapi masih juga ada pihak-pihak yang lain untuk mencari kesalahannya. Saudara-saudara, jadi saudara-saudara, inilah yang tidak baik. Jangan kita terus mencari kesalahan orang lain, sebab tujuan utama mencari kesalahan orang lain adalah kita iri hati sebenarnya. Iri hati karena keberhasilan orang lain. Iri hati karena orang lain lebih baik daripada kita. Orang lain lebih diberkati daripada kita. Orang lain lebih baik daripada kita. Sehingga tidak ada cara lain hanya untuk memfitnahkan, menjatuhkan orang lain. Jadi ini adalah perbuatan yang tidak baik. Perbuatan yang sangat-sangat tidak baik di mata Tuhan. Oleh itu saudara-saudara, mari kita pada hari ini jangan kita seperti mereka ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi ini. Dan yang seterusnya, menyadari akan kesalahan kita akan berhenti menghakimi. Nah, kita baca lagi dalam beberapa ayat ini. Ayat 7 dan 9 yang berbunyi demikian. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, barang siapa di antara kamu tidak berbuat dosa, hendaklah ia yang pertama melempari batu kepada perempuan itu. Jadi mereka tadi, orang-orang Farisi tadi, ahli-ahli Taurat tadi, terus-menerus tanya kepada Tuhan Yesus. Nah, guru, apa pendapatmu? Perempuan ini didapati berzina. Menurut hukum Musa, perempuan yang berzina harus dilempari dengan batu. Jadi itu yang mereka terus-menerus bertanya kepada Tuhan Yesus. Dan akhirnya Tuhan Yesus menjawab mereka. Jawaban Yesus adalah begini, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia pertama melempari batu kepada perempuan itu. Jadi Tuhan Yesus sekarang berkata kepada mereka, kalau kamu mau melemparkan dia dengan batu, oke, tidak apa. Tetapi siapa di antara kamu yang tidak berbuat dosa, dialah yang pertama-tama melempari perempuan itu dengan batu. Dengan adanya pertanyaan Tuhan Yesus ini, jawaban Yesus ini, orang-orang ahli-ahli Taurat dan orang Farisi ini sadar. Mereka sadar bahwa sebenarnya mereka pun juga orang yang berdosa. Mereka pun banyak melakukan kesalahan. Itu sebabnya tidak ada satu apapun yang berani melempari perempuan itu dengan batu. Sebab mereka sadar bahwa mereka berdosa. Mereka adalah golongan orang-orang yang terpendidik, orang-orang ahli-ahli Taurat. Mereka ada pengajar-pengajar Yahudi yang selalu berkhotbah di Bait Allah. Dan tetapi di sebaliknya juga mereka juga orang-orang yang memeras orang miskin. Mereka juga yang menindas orang-orang yang janda-janda, dan mereka juga tidak ada belas kasihan. Nah, disitulah mereka sadar mereka juga orang-orang yang berbuat dosa. Maka itu sebabnya mereka tidak berani melempari perempuan itu dengan batu. Mereka lari, mereka cabut dan lari daripada yang tua sampai yang muda, yang kecil. Jadi saudara-saudara, seperti yang saya katakan ayat seterusnya, tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai yang tertua. Mereka lari. Mereka meninggalkan perempuan itu di situ. Mereka tidak berani melempari perempuan itu dengan batu, sebab mereka sudah sadar bahwa mereka juga berbuat dosa. Saudara-saudara, apakah kita sadar akan kesalahan kita juga? Apakah kita sadar akan dosa-dosa kita juga? Andai kata kalau kita sadar akan kelemahan kita,
sadar akan dosa kita, pasti kita akan berhenti menghakimi orang lain, berhenti menyalahkan orang lain. Tetapi apabila kita terus-menerus mau menyalahkan orang lain, apabila kita terus-menerus mau menuduh orang lain yang salah, terus-menerus mengatakan orang lain begini begitu, jahatnya dia begitu, dalam arti kata lain kita sedang mengatakan saya lebih baik, saya lebih benar, orang itu jahat. Jadi saudara-saudara, mari kita sadar juga bahwa kita adalah orang yang berdosa. Mari kita sadar bahwa kita adalah orang yang banyak kesalahan. Maka itu mari berhentilah menyalahkan saudara seiman kita. Berhentilah menyalahkan orang lain. Berhentilah menghakimi orang lain. Berhentilah menghakimi saudara seiman kita. Tetapi mari kita sama-sama saling membangun, saling menguatkan, saling mendoakan. Sebab itu yang diajarkan oleh Yesus. Mari kita saling menguatkan, saling mendoakan, saling mendukung, saling menasihati, membimbing yang lemah. Itu sepatutnya yang kita buat, bukan menghakimi, bukan menyalahkan orang lain. Saudara-saudara, jadi akhirnya tinggallah Yesus dan Yesus seorang diri dan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Saudara-saudara, sekarang mereka telah tinggalkan perempuan itu dan tidak berani melempari dengan batu. Sebab semua orang-orang yang telah menuduh perempuan itu tadi sekarang sudah pergi meninggalkan perempuan itu di situ, sebab mereka sadar akan kesalahan mereka. Jadi oleh itu saudara-saudara, mari kita merenungkan firman Tuhan pada pagi ini, supaya kita pun jangan menghakimi orang lain. Yang terakhir, jangan berbuat dosa lagi. Jangan berbuat dosa lagi. Ayat 10 dan 11. Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau? Jawabnya, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Saudara-saudara, sekarang kita lihat tadi orang-orang Farisi, orang Saduki tadi, orang-orang ahli Taurat tadi menempatkan perempuan itu di tengah dan mengatakan menurut hukum Musa perempuan didapati berzina dilempari dengan batu. Dengan maksud mereka mau membunuh perempuan itu dengan batu. Tetapi ketika mereka sadar akan kesalahan mereka, lalu mereka pergi meninggalkan perempuan itu. Dan tidak ada satu orang pun berani menghukum perempuan itu. Lalu Yesus berkata kepada perempuan itu, di manakah mereka? Tidakkah mereka menghukum engkau? Perempuan itu, tidak Tuhan. Lalu kata Yesus kepada perempuan itu, aku pun tidak menghukum engkau, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Apa yang dikatakan oleh Yesus di sini, pergilah, aku pun tidak menghukum engkau, dan pergilah, jangan berbuat dosa lagi. Artinya, Tuhan Yesus memberi pengampunan kepada perempuan ini. Tuhan Yesus mengampuni perempuan ini. Jadi dengan pesan yang tegas kepada Tuhan Yesus kepada perempuan ini, yaitu Tuhan Yesus tidak menghukumi perempuan berzina itu, tetapi memberi amaran kepadanya supaya jangan berbuat dosa lagi. Jadi saudara-saudara, kita lihat di sini Tuhan Yesus tidak menghukum perempuan ini, tetapi Yesus berpesan kepadanya atau memberi amaran kepadanya, jangan berbuat dosa lagi. Saudara-saudara, mari kita merenungkan dalam bagian ini. Nah, kalau kita kembali kepada tujuan mengapa Tuhan mengampuni kita. Tuhan mengampuni dosa kita yang pertama adalah karena Dia mengasihi kita. Karena kita tidak dapat menghapus dosa kita sendiri dengan kekuatan sendiri, dengan perbuatan baik manapun. Hanya melalui Yesus sajalah kita dapat pengampunan dosa.
Jadi oleh itu saudara-saudara, Tuhan mengampuni dosa kita. Memang benar Tuhan sudah mengampuni dosa kita, tetapi dengan pesan jangan buat dosa lagi. Artinya saudara-saudara, ketika Tuhan telah mengampuni kita, kita telah bebas dari dosa. Kita telah bebas dari, kita telah dibersihkan daripada dosa. Tetapi yang Yesus pesankan, yang Yesus katakan adalah jangan berbuat dosa lagi. Jangan ulangi perbuatan kita yang dahulu. Itu yang Tuhan Yesus nasihatkan kepada kita. Sepatutnya kita bangga, kita bersyukur karena Dia adalah Allah yang penuh pengampunan. Dia adalah Allah yang sanggup mati untuk kita. Dia adalah Allah yang sanggup berkorban untuk kita. Saudara-saudara, marilah kita pada hari ini saudara-saudara menyadari bahwa hanya satu pengharapan kita adalah Tuhan Yesus. Hanya satu yang mengampuni kita adalah Tuhan Yesus. Tetapi saudara-saudara, setelah kita diampuni Tuhan, jangan berbuat dosa lagi. Kalau dahulu kita berzina seperti perempuan ini, Tuhan tidak menghukum kita, tetapi jangan buat lagi. Ya, minta maaf bagi orang-orang yang berzina. Ya, saya harus katakan ini sebab ini kebenaran. Jika dahulu kita adalah orang-orang suka berzina, berhenti berzina, jangan buat dosa lagi. Dahulu mungkin kita adalah seorang yang pemabuk, tapi setelah kita terima Yesus, meninggalkan dosa-dosa kita, jangan mabuk lagi. Jangan kembali kepada perangai lama kita lagi. Jika dahulu kita adalah seorang perokok yang selalunya merokok, tapi ketika kita sudah terima Yesus, memohon pengampunan Tuhan, Tuhan mengampuni dosa kita, janganlah merokok lagi. Jika kita melakukan dosa-dosa yang lainnya, sepertinya mencuri, memfitnah, membohong dan sebagainya, jangan berbohong lagi, jangan memfitnah lagi, jangan iri lagi, jangan menipu lagi. Itu yang Yesus tegur kita pada hari ini, supaya kita sungguh-sungguh hidup di dalam kebenaran. Saudara-saudara, sebab firman Tuhan mengatakan tanpa kekudusan tidak ada seorang pun yang dapat melihat Tuhan. Maka itu sebabnya Tuhan datang ke dunia ini menyucikan kita supaya kita hidup kudus, hidup benar di mata Tuhan. Dan dosa-dosa yang masuk dalam diri kita menjadi penghalang kita untuk melihat Tuhan. Maka itu sebabnya Tuhan Yesus pesan pada bagian ayat ini, jangan berbuat dosa lagi. Saudara-saudaraku semua yang bersama saya dalam siaran ini, jika kita telah melakukan kesalahan, jika kita telah melakukan dosa, jika kita melakukan pelanggaran, ingat Tuhan Yesus pesan kepada kita semua, jangan berbuat dosa lagi. Jangan ulangi perbuatan kita yang lalu. Sebab kita telah ditebus, kita telah dibeli dengan harga yang telah lunas dibayar, yaitu dengan cara pengorbanan Tuhan Yesus. Jadi saudara-saudara, inilah yang kita pelajari pada pagi ini, saudara-saudaraku semua, mengenai jangan berbuat dosa lagi. Saya harap kita semua yang bersama saya dalam siaran ini sedikit sebanyak dapat mengerti dan memahami teguran daripada firman Tuhan untuk kita semua, supaya kita sama-sama menyelidiki diri kita, menyelidiki hati kita masing-masing, dan bukannya mencari kesalahan orang lain, dan bukannya menghakimi orang lain. Saudara-saudara, mari kita memperbaiki diri kita, supaya kita hidup benar di mata Tuhan, supaya kita hidup sempurna di mata Tuhan. Sebab itulah yang Tuhan mahukan bagi kita sebagai anak-Nya,
supaya kita hidup kudus, hidup benar, hidup mengasihi Tuhan, takut akan Tuhan, dan menjadi saudara seiman yang saling mengasihi, mengampuni, menerima satu akan yang lain, saling menolong, saling membantu. Jadi semuanya ini merupakan nasihat dan ajaran Tuhan untuk kita taati. Sebagai anak Tuhan yang telah ditebus, harus kita menjadi satu di dalam Tuhan. Sebab hukum yang kedua yang sama dengan itu dalam Matius pasal 22 ayat 37 hingga 38 hingga 39 mengatakan, hukum yang kedua yang sama dengan itu, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi saudara-saudara, Tuhan memerintahkan kita, hukum yang kedua yang sama dengan mengasihi Allah adalah mengasihi sesama kita sebagai saudara seiman. Jadi itulah hukum yang kedua. Jangan kita berpegang teguh pada hukum ini, hukum yang kedua ini, saya pikir tidak mungkin kita sebegitu mudah menghakimi, menyalahkan satu akan yang lain. Tetapi sebaliknya kita mengasihi, mengampuni, dan menerima orang lain apa adanya orang itu. Saudara-saudaraku yang kekasih, semua yang bersama saya dalam siaran ini, mari kita datang merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Mari kita datang akui di mana tempat kelemahan kita di hadapan Tuhan. Akui kita sebagai orang yang tidak berdaya, tidak mampu. Hanya kekuatan Tuhan sajalah memampukan kita menjalani hidup ini. Mari kita sama-sama merendahkan diri kita di hadapan Tuhan, menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan, supaya kita menjadi anak Tuhan yang berkenan di hadapannya. Saudara-saudara, inilah sedikit firman Tuhan yang sama-sama kita pelajari pada pagi ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Haleluya. Bapa, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan karena Engkau hadir di tengah kami lewat pemberitaan firman Tuhan yang telah kami sama-sama pelajari pada pagi ini. Kiranya Tuhan Yesus Engkau terus memberkati seluruh jemaat-Mu yang bersama mendengarkan firman Tuhan pada pagi ini. Berkatilah kami semua, biarlah kami dikuatkan, diteguhkan di dalam semua yang telah kami pelajari pada pagi ini. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah berbicara kepada kami. Biarlah Roh Kudus Tuhan yang terus berbicara di dalam hati jemaat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa karena Engkau mengasihi kami. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Jumpa lagi.